Di suatu malam, badai besar menghantam desa kecil di tepi sungai. Petir menyambar disertai hujan deras dan angin bertiup kencang. Raka dan Dira bersembunyi di dalam rumah mereka yang sudah lapuk. Sang ibu yang selalu melindungi mereka pergi keluar mencari bantuan karena rumah mereka hampir roboh. Namun hingga badai reda, entah apa yang terjadi, ibu mereka tidak kunjung kembali. Keesokan paginya, Raka dan Dira memutuskan untuk pergi mencari ibu mereka. Dengan hanya membawa tas kecil berisi roti, madu dan botol minum, mereka memulai perjalanan ke dalam hutan misterius. Raka menggenggam tangan Dira dan menelusuri jejak kaki samar yang terlihat di tanah basah. Mereka mengikuti jejak itu hingga masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang pria tua misterius berjubah coklat. Pria tua itu berkata, "Jika kalian hendak melanjutkan perjalanan, berhati-hatilah," kata pria tua itu dengan suara serak. Di dalam hutan ini, ada ular besar berbisa yang diam-diam mengintai dari semak. Kalian juga mungkin akan bertemu dengan raksasa kelaparan yang menyeramkan. Aroma manusia bisa membuatnya bangun dari tidur. Namun, Raka dan Dira tidak punya pilihan lain. Mereka tetap melanjutkan perjalanan demi menemukan ibu. Di tepi sungai, mereka tiba-tiba berhenti. Sekawanan ular hijau melintang di tengah jalan. Ular itu mendesis seperti memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Dira menemukan sebuah tongkat tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan satu teriakan, Dira mengayunkan tongkat sekuat tenaga tepat ke kepala ular. Hewan itu pun berhasil dilumpuhkan. Saat tiba di sebuah sungai, mereka melihat bebatuan yang membentuk jalan setapak menuju seberang sungai. Di bawah mereka, sungai mengalir deras, menghantam bebatuan dengan suara gemuruh. Setelah melewati sungai, mereka sampai di seberang dengan napas lega. Namun tepat saat Raka hendak melangkah lebih jauh, dia melihat sesuatu yang tergeletak di tanah. Ia meraih benda itu. "Lihatlah ini," kata Raka memperlihatkan sobekan kain berwarna kuning. "Ibu pasti tidak jauh dari sini. Ini adalah sobekan pakaian ibu." Dengan langkah cepat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menembus hutan. Di tengah hutan, tiba-tiba Raka dan Dira mulai mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok besar berbulu lebat dengan mata menyala kuning. Itu adalah raksasa yang konon menjaga hutan ini dari para penyusup. Dengan suara menggelegar, raksasa itu berkata, "Siapa yang berani mengganggu wilayahku? Tidak ada yang boleh melewati hutan ini tanpa memberikan sesuatu sebagai imbalan." Raka dan Dira gemetar ketakutan. Tetapi mereka tahu mereka harus tetap tenang. Dira yang cerdik mencoba berbicara dengan raksasa itu. "Tolong biarkan kami pergi," kata Dira. "Kami punya madu yang sangat lezat. Mungkin ini bisa menjadi hadiah untukmu." Raksasa itu menghentikan geramannya dan mencium aroma manis dari madu tersebut. "Aku suka madu," kata raksasa itu. "Aku akan membiarkan kalian pergi sebagai balasannya." Dengan lega, Raka dan Dira mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat itu sebelum raksasa berubah pikiran. Saat matahari mulai terbenam, mereka tiba di sebuah desa tua yang tampak sepi. Rumah-rumah terlihat hancur dan tidak ada orang di sana. Dari kejauhan, mereka mendengar suara samar tangisan wanita. Mengikuti suara itu, mereka menemukan seorang nenek yang terkurung di dalam rumah kecil. Mereka menghampiri nenek itu dan bertanya apakah nenek melihat wanita berpakaian kuning. Kemudian nenek itu menjawab, "Aku tahu siapa yang kalian cari. Dia ditangkap oleh penjaga hutan karena dianggap sebagai penyusup," kata nenek itu. Dengan petunjuk dari si nenek, mereka menuju ke menara batu tempat ibu mereka ditahan. Di depan menara batu, mereka melihat dua pria besar berjubah hitam berjaga. Dengan cerdik, Raka melempar batu ke semak-semak untuk mengalihkan perhatian penjaga. Saat para penjaga memeriksa sumber suara,
Raka dan Dira menyelinap masuk ke dalam menara. Di dalam, mereka menemukan ibu mereka yang terikat di kursi. Dira hampir menangis melihat kondisi ibunya, tetapi Raka segera membebaskannya. Sialnya, saat mereka hendak kabur, para penjaga datang dan menangkap mereka. Raka yang cerdas dengan cepat berpura-pura ketakutan dan berkata, "Kami menyerah. Tolong jangan sakiti kami akan memberitahu kalian rahasia besar." Penjaga itu terlihat curiga, tetapi penasaran. "Rahasia apa?" tanyanya dengan nada tajam. Di luar menara ini, ada sebuah peti emas yang terkubur di bawah batu besar. Hanya orang yang kuat seperti kalian yang bisa menggalinya, bisik Dira meyakinkan. Mata penjaga itu berbinar penuh keserakahan. Ia langsung memanggil rekannya dan bergegas keluar untuk mencari peti emas itu. Begitu mereka pergi, Raka, Dira, dan ibu mereka segera melarikan diri ke arah hutan. Raka, Dira, dan ibu pulang dengan selamat ke rumah. Meskipun lelah, mereka tahu bahwa keberanian dan kekuatan kasih sayang bisa membantu mereka menghadapi segala rintangan.